jodoh di tangan Tuhan. Tapi ya tapi ya bingung saya. Tapi ya gitu, kita emang kita sahabatan, tapi nggak tahu kan, ya nggak tahu STM apa nggak tahu STM 1 apa STM 2. Kalau STM 1 sahabatan demi nikah, kalau STM 2 sahabat demi mendukung. Nggak tahu di mana. Biarkan aku yang menjawab. Aduh ya ampun. Terus ada lagi yang mau nanya nggak? Take a picture dulu. Oke. Foto nanti. Foto nanti ya. Oma. Oh banyak pertanyaannya. Ya udah asal jangan satu aja. Pertanyaan susah jawabnya. Oke. Pertanyaan pertama. Seorang pendidik kan sekarang udah terkenal banget ya. Masa? Aku nggak tahu. Capek nggak tahu dia. Kenal Prilly bu? Bu kenal Prilly ya? Bu? Kenal ya? Apa sih harapan apa yang belum tersampaikan setelah Prilly jadi seorang Prilly yang sekarang? Satu. Banyak banget nih. Kedua, kan kita sering banget lihat Prilly di infotainment. Prilly bilang artis seorang Prilly mumpung lagi live ini ya. Coba itu apa namanya, artis seorang prefer untuk Prilly itu apa sih? Apakah prefer itu nyebelin kalau setiap ketemu minta foto gitu ya? Jujur aja, jujur. Pertanyaan Anda bagus. Oh ya, Kan banyak ya Bu. tiga. Aku udah namain Instagram sama Twitternya keren banget tuh ya. Oh, Ya. Pertanyaan apa? Oke. Saya lupa kebanyakan pertanyaan. Pertama apa tadi? Oh iya, apa yang belum tercapai? Yang belum tercapai adalah sebenarnya. Jadi maksudnya masih banyak banget ya. Pertama, aku pengen banget bisa dilancarkan semua proyek nyanyinya. Aku kan baru banget di industri nyanyi. Jadi aku pengen bisa dikenal orang juga sebagai penyanyi, bukan pemain sinetron gitu. Tapi kan emang karena baru launching, jadi apalagi GGS tayang setiap hari, jadi image orang adalah Prilly Latumensina yang pemain sinetron gitu, bukan penyanyi. Nah yang belum kesampaian adalah aku pengen kalau orang lihat aku, orang juga tahu kalau aku adalah penyanyi gitu. Terus main film dan aku banyak maunya sih, aku pengen banget bisa main film dan memproduseri film itu sendiri, karena aku itu orangnya selalu menghayal, setiap hari tuh menghayal, sampai tante aku dulu selalu bilang jangan ngomong sama Prilly, kenapa emang Prilly nggak bisa bedain mana hayalan mana kenyataan gitu. Akhirnya aku tuh dulu suka dicap sama teman-teman, itu bohong, tukang hayal, karena aku suka ceritain hayalan aku sama teman-teman. Nah jadi karena aku suka hayal itu, aku suka buat skenario, aku suka buat cerita. Nah aku tuh pengen aku bisa main film yang skenarionya aku yang buat, terus karakternya juga aku yang bangun. Jadi itu yang belum tercapai ya, karena emang satu lagi sibuk GGS, jadi nggak sempat untuk melakukan itu semua. Arti Pilpres sayang tuh gue sayang. Arti Pilpres adalah aku nggak tahu mau ngomong apa, karena Pilpres sama dengan keluarga. Kenapa sama dengan keluarga? Karena apa yang dilakukan Pilpres sama dengan apa yang keluarga aku lakuin buat aku gitu. Karena boleh dibilang ya, kadang orang tua aku suka ngomong jangan pernah percaya sama teman. Kalau misalnya kamu jatuh, teman akan hilang. Jangan pernah percaya sama pacar, nanti kalau misalnya putus dia juga akan hilang. Yang percayalah sama keluarga, sama keluarga yang selalu nemenin kamu, mau kamu jatuh kayak, mau kamu sukses kayak, kamu senang keluarga senang, kamu susah keluarga susah. Dan itu yang aku rasain ke Pilpres. Kayaknya aku nggak bakal percaya sama teman, aku nggak bakal percaya sama pacar, tapi kayaknya aku bakal percaya sama Pilpres, karena apa yang dilakukan Pilpres itu ya sama apa yang dilakuin keluarga aku, nge-support, selalu datang ke lokasi, bawain aku makanan, bawain apa, itu cuma kalau segitu ya, cuma selalu nge-support, ngedoain. Bahkan kadang suka ada yang di Instagram tuh notif-notifnya mereka lagi umroh terus berdoain aku, terus mereka lagi sholat katanya doain aku. Kan jarang orang bisa berdoa seperti itu. Jadi Pilpres sama dengan keluarga. Jadi makanya di baju Pilpres yang
official. Itu belakangnya ada surat aku buat kalian. Itu aku nulis terus dicetak ke sebuah baju. Itu ungkapan rasa aku buat Believers, kalian baca aja. Dan di akhirnya aku bilang, I don't wanna be your idol, I just wanna be your family. Aku gak mau jadi idola kalian, aku pengennya jadi keluarga kalian. Karena kalau idola, di saat aku udah berhenti entertain, aku udah gak jadi idola lagi. Tapi kalau keluarga, mau aku berhenti jadi entertain atau mau jadi entertain, kalian akan tetap sama-sama aku terus. Jadi aku suka bilang kan, waktu aku menang SNF Award juga aku bilang, jangan anggap aku idola kalian, anggap aku keluarga kalian. Karena idola itu sedikit banget maknanya. Di saat lagi ada karya di dunia seni, oke aku jadi idola. Tapi kalau di saat aku lagi menghasilkan karya apa-apa, aku bisa disebut jadi idola. Tapi kalau keluarga, di setiap kondisi aku selalu ada. Jadi Believers sama dengan keluarga. Jadi jangan jaim-jaim kalau sama aku. Gila-gilaan aja kita, karena aku juga gak tahu malu sebenarnya. Kadang Believers yang datang ke lokasi juga kaget sama kelakuan aku, ternyata kelakuannya gini ya, alay juga gitu. Gitu. Terus ketiga, Project ON Play. Nah, sebelum jawab itu, tadi pertanyaannya apa yang Prilly pengen dari Believers kan? Nah ini aku juga mau curhat. Jadi kemarin itu, kalau kan curhat ya? Soalnya kalau curhat di Twitter kebanyakan cuma bisa 150 itu doang, guru doang. Nah jadi kemarin itu ada Believers, gak usah disebut dari mana, datang ke lokasi aku, ya kan? Itu perlu kalian tahu ya, kalau datang ke lokasinya aku saranin, jangan siang-siang. Karena siang-siang itu ganteng-ganteng segala live. Ganteng-ganteng segala itu selalu live syutingnya. Jadi syuting siang ini tayang malam. Jadi buru banget. Dan kalian pasti udah pada tahu kan kalau kru-kru di GGS memang sedikit tegas. Karena banyak kejadian aku dicubit sampai biru. Aku dijambak. Jadi kru-kru GGS tuh ngejaga gitu supaya nggak ada kejadian dicubit sampai biru lagi, terus dijambak sampai nangis lagi. Jadi emang terkesannya sedikit agak galak. Nah, sampai ada Believers dari luar kota datang siang-siang kan. Aku sebagai pemain, aku harus nurut sama sutradara, aku harus nurut sama kru. Jadi di saat aku mau syuting, aku ditarik sana sini, Prilly syuting. Jadinya yang datang dari luar kota nggak ngeladenin gitu kan. Akhirnya baru ngeladenin itu sore. Jam 6 sore aku bisa baru ngeladenin semuanya. Karena jam 6 sore itu aku free, udah nggak ada scene live lagi. Aku ngeladenin, oke, kita foto, kita bareng. Bahkan sebelum jam 6 sore pun aku baru datang, aku turun, harusnya aku langsung main apa, tapi aku turun, aku langsung samperin Believers itu dan segala macam. Tapi ternyata Believers itu curhat ke salah satu orang yang aku kenal. Katanya, Prilly itu berubah ya. Kita datang jauh-jauh tapi nggak diladenin. Nah, aku langsung sedih. Nggak diladenin gimana? Padahal dia kan lihat di lokasi. Dia lihat aku ditarik sana sini. Prilly ke tim 1, Sisi ke tim 2, Sisi ke tim 3. Benar-benar aku aja untuk duduk aja nggak bisa, apalagi ngeladenin foto. Apalagi kan di sana banyak banget yang datang. Jadi foto satu, foto semua. Dan aku nggak mungkin ngeladenin cuma satu orang karena aku pengen adil. Kalau aku satu ngebolehin orang foto sama aku, semuanya juga harus foto. Aku kayak gitu orangnya. Nah tapi mereka nggak ngerti, mereka ngira aku sombong karena aku nggak ngeladenin, padahal aku scene live gitu. Makanya aku ngasih tahu kalian kalau datang ke lokasi jangan siang, jam 6 ke bawah aja, jam habis maghrib ke bawah-bawah aku pasti bisa ngobrol. Kalau jam ke atas gitu maksudnya. Terus Believers itu bilang aku berubah nih, jadi sombong sekarang. Terus sebutnya gak ya? Believers itu bilang gini, Prilly jadinya sama Ali terus gitu segala macam. Padahal aku sama Ali terus ya karena adegan aku sama Ali. Kalau adegan aku sama Naila, aku sama Kamila terus pasti kelihatannya. Tapi karena adegan di Sisi terus, jadi kesannya aku jalan besar sama Ali dan sama Ali. Jadi aku sedikit kecewa sama Believers itu. Kenapa nggak ngerti kondisi aku gitu? Karena yang aku tahu malah yang aku dengar Believers itu udah nggak jadi Believers lagi sekarang. Gara-gara kejadian aku nggak lama nolongin waktu sama kalian. Adalah pokoknya nggak jadi Believers lagi. Terus aku cuma bilang nggak apa-apa nggak jadi Believers. Berarti dia emang nggak pantas jadi Believers. Karena Believers yang aku tahu adalah Believers yang ngerti keadaan aku, Believers yang setia
setia sama aku, bukan gara-gara aku nggak ngajak ngobrol 24 jam, tiba-tiba langsung ke yang lain gitu. Karena kan aku juga harus syuting gitu kan. Malah aku salut sama Believers yang aku kayak gini, ayo kok aku kayak gitu, terus kata dia, Kak nggak usah, aku bukannya sampai tidur aja dulu, tapi kan kamu udah tidur dari pagi, nggak apa-apa lah, nanti kakak kan dari pagi belum tidur. Nah itu baru Believers, ngerti keadaan aku. Nah Believers yang itu malah kayak kata-kata aku sombong, kuat di Twitter, sampai ada yang bilang foto sama aku kita KTP, tanya sama siapapun Believers, nggak ada Believers yang emang kelurahan pakai nggak penting banget gitu. Jadi iya terus dipungut biaya gitu macam, ya ampun hello datang aja ayo ngobrol sama aku. Malah aku kadang kalau ngobrol sama Believers suka dimarahin bro, kamu tuh kalau udah ngobrol sama Believers kamu lupa syuting, dicarinya kemana-mana. Karena aku suka mojok kan sama Believers di parkiran mobil gitu, gue cari ini mana sih ini anak gitu kan, ya ampun syuting dulu akhirnya aku yang dimarahin. Jadi aku pengen curhat, jadi aku pengen bilang mau klarifikasi aja, aku pengen Believers itu jadi ngertiin aku gitu. Karena aku nggak mungkin ada kata capek untuk foto sama kalian, ngobrol sama kalian. Walaupun badan aku tuh lemas banget, pusing banget, kemarin aku migrain, tapi aku tetap ngeladenin di seluruh kok semuanya aku aja ngobrol, malah migrain aku hilang. Jadi semoga kalian Believers bisa lebih ngertiin aku dan nggak percaya sama gosip-gosip Twitter yang suka ngejelek-jelekin aku di lokasi. Mendingan kalian datang ke lokasi, kalian cari tahu sendiri daripada kalian harus percaya sama kata-kata yang seperti itu. Setuju? Setuju! Ini lebar banget ya saya curhat, nggak apa-apa kan curhat kan? Itu nggak kuat, jadinya udahlah sekarang aja curhat gitu. Pertanyaan ketiga Pak, Black. Ini aku jelasin juga, aku sekarang mau fokus single sendiri dulu gitu kan. Apalagi aku sama Ali itu kalian juga tahu beda label ya kan. Aku labelnya sama Bunda Maya, Ali sama siapa gitu kan. Dan untuk kerja sama label itu gampang. Tapi memang label masing-masing label itu punya visi misi sendiri, bener kan? Nah aku sekarang mau konsen sama single aku Fall in Love. Terus nanti juga mau keluar Sebastian sebagai teman-teman kepastian. Terus nanti juga aku launching Maret ini itu lagu aku sama Pasto. Jadi banyak banget project aku gitu. Jadi untuk duet sama Ali mungkin dipending dulu. Sama Pasto dulu. Mungkin sama Ali tahun depan. Doain aja. Tapi pesan aku buat kalian semua, kalau misalnya aku duet sama yang lain atau Ali duet sama yang lain, jangan ada sampai muncul hater atau apapun itu. Misalnya Ali duet sama yang lain, males banget gue gitu. Atau aku duet sama yang lain, males bukan sama Ali gitu. Karena kalau untuk berkarya itu nggak penting sama siapa. Kalian boleh lihat kan Hollywood nggak pernah berpasangan sama satu pasangan aja. Setiap film pasti berbeda. Tapi yang dilihat adalah cara actingnya, cara nyanyinya, karyanya. Jadi aku mohon kalian untuk tetap kompak. Believers maupun Alisius harus tetap kompak, nggak boleh ada selek-selekan. Harus tetap dukung kita berdua. Mau Believers kayak Ali Monsina kayak Pam kayak Believers Pam kayak Alisius kayak bahkan Jebuniti kayak pokoknya fans semuanya nggak boleh ada yang selain itu pesan aku buat kalian. Udah males megang HP, mau lihat langsung. Orang kepo semua tuh, rasanya punya sahabat hidup, sahabat dunia akhirat kayak yang memang Sahabat dunia akhirat serem banget. Serem banget. orang masih nanyain tuh katanya rasanya apa gitu. Jadi Pertama, aku sahabatnya sama Gita. Itu benar-benar pertama kali aku punya sahabat kayak dia gitu. Gita itu nggak selalu ada buat aku di WhatsApp atau line gitu. Tapi dia kayak, kok kangen nih, lo di mana di sini? Tiba-tiba ada di depan, udah kayak jin gitu kan. Nah itu yang aku rasain ada. Pertama aku rasain Gita di sahabat hidup gue pokoknya. Kedua, terus aku tiba-tiba ketemu sama Ali. Terus sahabatan, dan aku belum pernah sahabatan sama cowok karena dari zaman dulu aku tuh nggak pernah cocok sama cowok. Cowok tuh selalu bete kalau ngedengerin omongan aku karena omongan aku tuh akan bocah banget ya. Jadi omongannya tuh pasti ide sih terus cowok kayak apaan sih cewek pasti kayak gitu kan. Tapi pas ketemu sama Ali, ternyata dia tuh punya pikiran yang sama dan visi misi yang sama dalam berkarir dalam hidup. Jadi rasanya seneng karena ngerasa kayak punya kakak
Aku dari dulu tuh cita-citanya pengen banget punya kakak. Aku nggak suka jadi yang pertama. Aku pengen banget punya kakak biar dijagain. Tapi dengan adanya Ali, dia tuh juga bertingkah kayak kakak aku sendiri. Contohnya kayak, aku orangnya pemalas. Terus tali sepatu aku lepas. Aku biarin aja terbuka. Males ngikatnya malah jongkok-jongkok. Aku diemin kan. Terus tiba-tiba dia ngeliat tuh tali sepatu lepas. Dan aja lah. Tiba-tiba dia yang jongkok, dia ngikatin. Gitu. Terus dia tuh kayak cari tahu makanan yang nggak boleh aku makan apa, pedas, asam, kopi. Jadi setiap aku mau makan pedas dimarahin gitu. Jadi kayak kakak juga perlindungannya ke adik. Hah? Suami aja gitu. Ya ampun, kasihan juga ya. Bu belajar. Kayak gitu. Udah Bu, ibu durasi Bu. Kayak gitu. Oh, durasi ya, durasi. Gak apa-apa kalau sama Primus sama aku kalau sama aku. Sudah pertanyaannya? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya sedikit, jawabannya panjang lebar gitu ya. Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Tidak. Ayo Uli ke depan dong nanya. Ayo yang di duping aja.